Pada video kali ini, saya akan bahas kisi-kisi soal ujian sekolah pendidikan agama Katolik SMA Fransiskus Bandar Lampung. Adapun materinya melibatkan materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, nanti bisa dilihat di deskripsi, silakan di-download dari link drive. Kita mulai dari kelas 10. Materi kelas 10 kita mulai dari yang pertama bab 1, itu judul babnya Manusia Makhluk Pribadi. Kisi-kisinya disajikan kisah sukses seorang perempuan dalam profesi yang didominasi kaum pria. Berdasarkan kisah tersebut, peserta didik harus mampu menemukan usaha untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kira-kira usahanya apa yang bisa dilakukan agar terjadi kesetaraan laki-laki dan perempuan? Masuk ke kisi-kisi yang kedua, masih dari bab 1, Manusia Makhluk Pribadi, disajikan cerita tokoh anak muda yang sukses dalam bidang tertentu. Kalian diminta untuk menemukan sikap atau tindakan anak muda tersebut dalam mengembangkan karunia yang dimiliki. Apa sih yang sudah dilakukan sehingga ia mampu mengembangkan karunia yang dimilikinya itu? Masuk kisi-kisi yang selanjutnya dari bab kedua, Manusia Makhluk Otonom. Peserta didik dapat memberi contoh penerapan cara kerja suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada soal nanti disajikan, kalian diminta untuk menganalisis cara kerja suara hati. Ada 3 cara kerja suara hati, itu sebelum, sedang, dan sesudah. Nanti identifikasi yang sebelumkah, yang sedangkah, atau yang sudah. Kisi-kisi selanjutnya masih dari bab 2. Peserta didik mampu memberi contoh sikap kritis terhadap gaya hidup yang sedang berkembang saat ini. Gaya hidup yang berkembang saat ini cukup banyak. Ada hedonisme, konsumerisme, dan lain-lain. Nah, dari soal itu nanti masuk yang gaya hidup yang mana. Kisi-kisi selanjutnya masih dari bab 2. Disajikan cerita tentang gaya hidup yang terbentuk dari perkembangan media massa. Ya, media massa sangat berpengaruh saat ini yang membentuk gaya hidup bahkan pola pikir. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh media massa tentang gaya hidup manusia sesuai cerita tersebut. Apa sih pengaruh media massa? Semua yang Pak pen kuning ini menjadi kata kuncinya ya. Selanjutnya, masuk dari materi kelas 10, bab ketiga dan bab keempat. Bab ketiga tentang kitab suci dan tradisi suci. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh konkret manfaat membaca kitab suci. Ini nanti bisa dibandingkan dari 2 Timotius, bab 3 ayat 16-17. Apa manfaat membaca kitab suci? Selanjutnya, masih dari bab 3, kitab suci dan tradisi. Kisi-kisinya, peserta didik mampu mengkategorikan kitab suci perjanjian lama. Jadi kitab suci perjanjian lama itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kitab-kitab tertentu masuk kelompok apa? Kira-kira begitu deh. Itu seperti contoh nih, ada kelompok kitab Taurat Musa atau Pentateuch. Di dalamnya ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu contoh satu dari kelompok kitab suci perjanjian lama. Masih ada kitab nabi-nabi, kitab sejarah, dan lain sebagainya. Lanjut, masih dari bab 3, kitab suci dan tradisi. Kisi-kisinya peserta didik mampu mengkategorikan kitab suci perjanjian baru. Nah, kalau tadi kitab suci perjanjian lama, sekarang kitab suci perjanjian baru pun sama. Dipertanyakan pembagian kelompoknya. Ya, ada kelompok Injil. Ini ada 4, ingat itu ya. Lalu ada surat-surat Paulus. Lalu kemudian ada surat-surat Katolik. Beda ya surat-surat Paulus sama surat-surat Katolik. Kemudian ada kelompok Wahyu. Ya, isinya cuma satu, kitab Wahyu saja. Masuk ke bab keempat dari materi kelas 10. Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Peserta didik mampu menjelaskan paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Jadi paham kerajaan Allah pada zaman Yesus itu ada 3. Paham nasionalistis, apokaliptis, dan legalistik. Nah, dari soal itu nanti masuk yang mana? Masih dari bab 4. Yesus mewartakan dan perjuangan kerajaan Allah. Disajikan teks kitab suci tentang Yesus wafat di salib. Peserta didik mampu memberikan contoh tindakan dalam meneladani sikap Yesus berdasarkan pesan teks kitab suci. Jelas Yesus di salib itu penuh ketaatan, penuh kelapang dadaan. Nah, kira-kira sikap berkorban apa yang bisa mewujud nyata dalam hidup kita nanti dibandingkan dengan soalnya ya. Kata kuncinya berkorban. Yesus berkorban, meninggal di salib, wafat di salib. Nah, sebagai selingan, silakan dibaca kutipan dari Mazmur, kitab Mazmur bab 23 ayat 4. Bila kamu sedang mengalami masalah, bacalah kutipan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, masalah dalam kehidupan, silakan membaca teks ini. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisinya. Masuk materi kelas 10 bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang Roh Kudus dan Tritunggal Maha Kudus. Peserta didik mampu memberi contoh keterlibatan dalam karya Tritunggal Maha Kudus yang mendorong kita dalam memberitakan Injil. Apa sih keterlibatan kita secara konkret dalam hidup ini yang masih dalam konteks karya Tritunggal dalam memberitakan Injil? Itu bab 5. Nanti ada kasusnya, ini ada ceritanya di dalam soal. Masuk yang mana itu. Lalu masih dari bab 5, Roh Kudus dan Tritunggal Maha Kudus. Kisi-kisinya, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan
makna Pentakosta dalam hidup sehari-hari di lingkungan sekolah. Ingat ya peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun hinggap di kepala para rasul. Mereka menjadi bersemangat mewartakan Injil kemana-mana. Kira-kira contoh penerapannya apa untuk kita? Masuk ke bab 6. Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Disajikan teks kitab suci tentang gelar-gelar Yesus. Lalu kalian diminta untuk menyatakan gelar yang dimaksud itu yang mana. Ada banyak gelar Yesus. Yesus sebagai Putra Allah, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Mesias. Nanti dari contoh soal itu kira-kira Yesus yang mana yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke materi kelas 11. Ingat-ingat 1 tahun yang lalu ini. Materi kelas 11 mulai dari bab 1. Bab 1 arti dan makna gereja. Peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna kata gereja. Gereja G besar, gereja G kecil. Lalu berasal dari bahasa Portugis igreja. Nah ini apa maknanya? Kemudian masih dari bab 1 arti dan makna gereja. Peserta didik mampu menjelaskan gereja model persekutuan umat yang terbuka dan institusional piramida. Ingat-ingat ya di materi bab 1 kelas 11 dipaparkan gereja pernah dalam 2 model. Model persekutuan umat yang terbuka, model institusional piramidal. Institusional piramidal bentuknya ya piramid. Kalau yang bulat itu persekutuan umat yang terbuka. Nanti yang diminta jawabannya yang mana? Ingat-ingat itu ya. Masuk ke bab 2, sifat-sifat gereja. Peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat gereja. 1 Kudus Katolik Apostolik. Ada 4 sifat gereja. 1 Kudus Katolik Apostolik. 1 itu maksudnya apa? Gereja itu bersifat 1. 1 iman, 1 pembaptisan, 1 Allah, dan lain sebagainya. Kudus. Kudusnya karena gereja itu suci, terarah ke kesucian dan sebagainya. Katolik karena bersifat umum. Universal. Apostolik karena mendapatkan pengajaran mula-mula dari para rasul apostol, rasul. Nah, nanti dicari tahu lagi. Masih dari bab 2, kisi-kisinya, peserta didik mampu memberi contoh perwujudan sifat-sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari. Sifat 1, itu contoh konkretnya apa? Kudus, Katolik, Apostolik, contohnya apa? Gampang sekali. Nanti tinggal dilihat soalnya masuk yang mana. Karena ini soal-soal mudah juga. Masuk ke bab ketiga dari kelas 11, hierarki dan awam. Kisi-kisinya peserta didik mampu menjelaskan tugas hierarki gereja. Tugasnya itu jelas ya sebagai imam, pemimpin rohani, sebagai raja, sebagai pelayan atau pelayan, dan sebagai nabi atau sebagai rasul. Dari contoh yang ditampilkan dalam soal, itu masuk sebagai pemimpin atau imamkah, atau sebagai raja kah, atau sebagai nabi atau rasul kah. Nah, bandingkan sendiri nanti. Masih dari bab 3, hierarki dan awam. Peserta didik mampu memberi contoh perbuatannya sebagai wujud ambil bagian dalam tritugas Yesus. Tritugas Yesus jelas sebagai raja, imam, dan nabi. Kita ambil bagian dalam hal apa? Kalau tadi hierarki, sekarang kita, umatnya, ambil bagiannya apa? Begitu gampang ya. Masuk ke bab 4, kelas 11, tugas-tugas gereja. Peserta didik mampu menjelaskan makna tugas gereja Katolik. Tugas gereja Katolik pakai bahasa Latin ya. Liturgia, kerigma, koinonia, martiria, dan diakonia. Liturgia, gereja mengudus, mendoakan. Kerigma, gereja mewartakan Injil. Koinonia, gereja membangun persekutuan iman. Martiria, gereja memberi kesaksian hidup. Dan diakonia, gereja melayani. Nanti yang diminta yang manakah dari ini? Muncul 1 soal dari 5 indikasi ini. Tugas gereja ini. Cek nanti. Dari bab 5 dan bab 6 kelas 11. Kita mulai dari yang paling kiri atas. Bab 5 judulnya Gereja dan Dunia, serta masuk di dalamnya ajaran sosial gereja. Peserta didik mampu menjelaskan inti dari dokumen ajaran sosial gereja. Inti dari dokumen ajaran sosial gereja itu apa? Kayaknya kemarin muncul di soal akhir jenjang juga ini. Nanti cari tahu dari lembar soal yang sudah Pak Ben bagikan. Bab 5, peserta didik mampu memberi contoh tindakan menjauhkan diri dari sikap diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Gampang sekali ya. Banyak contoh tindakan menjauhkan diri dari sikap diskriminatif. Masih dari bab 5, peserta didik mampu memberi contoh konkret mengenai konsep gereja adalah sakramen keselamatan bagi dunia dalam kehidupan sehari-hari. Masih dari bab 5, peserta didik mampu memberikan contoh dalam menangani masalah-masalah sosial. Ada banyak masalah sosial ya, budaya kekerasan, tindakan keadilan, diskriminasi, maraknya berita bohong atau hoax itu ya. Bagaimana kita mampu menangani masalah-masalah sosial itu. Masuk ke bab ke-6. Bab ke-6 judulnya Membangun Hidup yang Bermartabat. Kisi-kisinya peserta didik mampu memberi contoh usaha gereja Katolik dalam menegakkan hak asasi manusia. Apa saja yang sudah dilakukan gereja Katolik? Gampang sekali ini. Hal-hal baiklah yang pasti ya. Lalu bab ke-6 yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan hukum kasih yang melandasi situasi masyarakat yang damai dan sejahtera. Nanti dilihat konteksnya dari soalnya. Apakah itu sebuah kasus, contoh, atau hal-hal konkret. Yang pasti hukum kasih yang melandasi situasi masyarakat yang damai dan sejahtera. Begitu. Kita masuk ke materi kelas 12. Materi kelas 12 dari bab 1, panggilan hidup. Peserta didik mampu menjelaskan makna perkawinan sakramental. Perkawinan yang sakramental itu maksudnya apa sih? Jelas ya, perkawinan yang sakramental itu perkawinan yang menyelamatkan. Baik si laki-laki maupun perempuan itu dijamin keselamatan. Oleh karena apa? Oleh karena martabat perkawinannya diangkat ke aspek ilahi. Bukan lagi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan perkawinan sepasang suami istri membuat janji di hadapan Allah. Maka menjadi sakramental dan menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi
dunia berkat perkawinan itu. Kisi-kisi selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Ayah bertanggung jawab sebagai apa, ibu bertanggung jawab sebagai apa, anak apa, kakak adik apa, bagaimana membangun hubungan kakak adik. Nah, nanti ada muncul satu soal. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan makna kaul hidup membiara. Ingat ya, ada kemiskinan, ketaatan, kemurnian. Kemiskinan jelas ya, ketidaklekatan pada hal-hal duniawi atau janji di mana ia melepaskan haknya untuk tidak kaya, tidak memiliki dunia ini. Ketaatan melepaskan haknya untuk bebas mutlak. Kemudian melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga. Selanjutnya, disajikan kutipan teks kitab suci Matius 19 ayat 4-6. Peserta didik mampu menjelaskan makna perkawinan sesuai teks tersebut. Nah, ingat-ingatin ya. Ini tentang seorang laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini seputar monogami pasti ini. Cek nanti ya, berdasarkan pada apa konteks soalnya. Kemudian disajikan gambar situasi kebersamaan dalam keluarga. Peserta didik. Jadi nanti Pak Ben akan menampilkan gambar. Nah, kamu dapat menemukan cara menciptakan suasana keluarga yang harmonis berdasarkan pesan gambar tersebut. Kira-kira dari si 5 itu, kira-kira mana cara yang paling tepat untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis? Masih dari bab 1, hidup berkeluarga. Disajikan kutipan teks kitab suci, peserta didik mampu memberi contoh cara membangun keluarga sebagai persekutuan yang suci. Nah, ini berarti kaitannya dengan hidup-hidup doa ini. Bagaimana membangun hidup doa di dalam keluarga. Cek nanti soalnya konteksnya bagaimana. Yang terakhir dari bab 1, kelas 12, panggilan hidup karya. Disajikan teks kutipan kitab suci tentang kerja. Peserta didik mampu menyimpulkan pesan Tuhan kepada manusia berkaitan dengan kerja. Bandingkan Kejadian bab 1 ayat 26. Ya, jelas kita kerja menjadi rekan kerja Allah. Bekerja dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah. Dengan bekerja kita menemukan makna hidup ini. Kita masuk ke bab 2 dari materi kelas 12, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kisi-kisi yang pertama dari bab 2, peserta didik mampu memberi contoh tindakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ini ya, lewat. Kisi-kisi selanjutnya, peserta didik mampu memberi contoh konkret situasi damai sejati dalam kehidupan sehari-hari. Mudah juga. Selanjutnya, disajikan teks kitab suci Yohanes bab 14 ayat 27. Peserta didik mampu menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Gereja Katolik dalam menegakkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Nah, ini juga gampang. Tinggal identifikasi nanti usaha Gereja Katolik dalam menegakkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Mudah. Kisi selanjutnya dari bab 2, peserta didik mampu menjelaskan penyebab umum terjadinya kasus ketidakadilan di dalam masyarakat. Banyak ya, yang pasti umum itu ya, karena sistem situasi sosial, sistem politik, dan sebagainya. Nanti dicek konteks soalnya bagaimana. Masuk ke materi bab 3 dari kelas 12, hidup bersama dalam keberagaman. Kisi yang pertama disajikan teks kutipan kitab suci Yohanes bab 4, 7-10. Peserta didik mampu menjelaskan teladan sikap Yesus terhadap keanekaragaman dari bangsanya. Ini pasti konteksnya tentang orang Samaria ataupun perempuan Samaria. Bagaimana sikap Yesus terhadap keanekaragaman dari bangsanya. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Bagaimana kamu menjelaskannya ini? Nanti tinggal dicari tahu. Opsi mana yang paling tepat yang menjelaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Jelas kata kuncinya harus menganggap bahwa bangsa Indonesia ini yang plural ini adalah rahmat. Keanekaragaman ini adalah rahmat. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan bahwa perbedaan sebagai suatu rahmat ini masih ada kaitannya dengan kisi-kisi sebelumnya. Ini ya. Selanjutnya, masuk ke materi bab 4 kelas 12, dialog dan kerjasama antar umat beragama. Kisi-kisi yang pertama, peserta didik mampu memberi contoh bentuk dialog dan kerjasama yang dilakukan warga gereja dengan umat beragama lain. Gampang ya, jaga parkir pun termasuk dari kerjasama. Selanjutnya, disajikan tentang Fratelli Tutti ya, ini kemarin keluar juga. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan sikap gereja Katolik terhadap agama lain dan aliran kepercayaan. Nanti cek ya, bagaimana sikap gereja Katolik terhadap Islam, terhadap Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, aliran kepercayaan lain. Kalau kemarin kan sudah muncul tuh sikap gereja Katolik terhadap agama Islam, sikap gereja Katolik terhadap agama dan aliran kepercayaan yang ada di Nusantara. Apakah nanti masih hal yang sama atau berubah? Lalu peserta didik mampu menjelaskan prasyarat perdamaian dunia menurut teori tokoh Hans Kung. Hans Kung juga muncul kembali. Berarti ini penting untuk dipahami. Masuk ke bab 5, kelas 12. Keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Disajikan cerita singkat pahlawan nasional Katolik. Peserta didik mampu menemukan inspirasi menarik dari tokoh tersebut. Monsinyur Sugio Pranoto, Kasimo, masih banyak lagi tokoh-tokoh. Kemarin keluar ya, apa sih yang menjadi prinsip utama Bapak Kasimo ini? Siapa tahu juga masih hal yang sama. Demikian juga ditanyakan, apa sih motonya Sugio Pranoto? Cek nanti ya. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan contoh peran gereja membangun bangsa dan negara melalui kelompok-kelompok kategorial. Maksudnya kelompok-kelompok kecil di dalam gereja. Kira-kira apa peran gereja dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini? Dicek nanti ya. Baik teman-teman semuanya, kira-kira begitulah kisi-kisi yang bisa Pak Ben tawarkan supaya kamu bisa belajar dengan tekun, dengan baik pula. Jangan lupa serahkan semuanya kepada Tuhan.
Oke teman-teman semuanya, Pak Ben akhiri dengan kutipan teks kitab suci Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah hal-hal kerajaan Allah, carilah kebenaran, maka seluruh isi dunia ini, seluruh cita-citamu, seluruh keinginanmu dengan sendirinya akan digenapi oleh Tuhan. Tapi pertama-tama, dahulukanlah hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.